Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bangkalan akan menampilkan demonstrasi konseptual modul 2.3 supervisi akademik. Dan perkenalkan, saya Yudi Lesmana Ferdiansyah dari UPTD Bajaran 4 dan rekan Saya Hendra Budi Sugiarto dari SMKN 1 Kamal selaku observer. kemudian Dan saya Ibu Eleka Windriana dari UPTD SDNG Timur 3 sebagai atau selaku coaching. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yudi, apa kabar? Waalaikumsalam Bapak, saya baik-baik Bapak. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Iya Bapak. Iya. Ini saya dengar jenengan akan melakukan coaching dengan rekan sejawat ya Pak ya? Iya Bapak. Rencana ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya, Ibu Ili. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat gitu Pak, mengenai masalah yang dihadapinya. Iya ya. Oh ya, baiklah Pak. Saya di sini ya Pak ya. Saya selaku observer akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan jenengan lakukan. Iya Bapak, dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Iya ya. Oke Pak, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu Pak ya, mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching kali ini Pak. Siap Bapak. Jadi nanti saya akan melakukan penilaian jenengan berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, gitu Pak ya. Oh itu seperti itu Pak ya. Iya Pak. Jadi nanti jenengan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada jenengan sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Siap Bapak. Oke, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetisi yang ada pada coaching Pak. Mulai dari kesadaran penuh, pendekatan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, bagus sekali itu Pak ya. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya Pak ya. Iya Bapak, siap. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Pak? Saya ingin mengembangkan kompetisi itu pendekatan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Pak ya. Siap Bapak. Terus untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang jenengan inginkan seperti apa Pak? Jadi begini Pak, nantinya saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang akan dihadapinya, gitu Pak. Oh ya. Baiklah kalau begitu Pak, nanti setelah ini silakan jenengan melakukan coaching dengan teman sejawatnya. Semangat Pak ya. Siap Bapak, terima kasih. Semoga berhasil, sukses, dan akan menghasilkan sebuah coaching yang bagus sesuai dengan alur yang sudah kita tentukan bersama. Gitu Pak ya. Siap Bapak. Oke, makasih Pak. Selamat siang Bu Eli, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Yud, baik-baik saja, alhamdulillah. Oke, senang sekali mendengarnya Bu Eli. Oke, dari percakapan kita sebelumnya yang juga pernah kita bahas itu, sepertinya ada hal yang mengganggu Ibu Eli. Apa yang ingin disampaikan Bu Eli? Coba kita bicarakan. Jadi begini Pak Yud, saya akhir-akhir ini tuh merasa rekan-rekan guru ketika jam istirahat kumpul di kantor gitu, mendengar banyak sekali yang mengeluh gitu, berkeluh kesah karena kondisi di kelasnya yang akhir-akhir ini katanya dirasakan sudah monoton, jenuh, dan membosankan. Mereka sering itu kumpul-kumpul gitu Pak Yud, kan saya juga mendengarnya agak gimana gitu ya. Muridnya itu katanya nggak aktif dalam pembelajaran. Yang saya tangkap sih itu Pak. Dan pastinya kalau sudah banyak masalah seperti itu akan berdampak pada nilai akademik murid yang pastinya akan turun. Oke. Jadi Ibu Eli ini merasa bahwa teman-teman guru
merasa bingung gitu ya, bagaimana cara menghadapi murid ketika di dalam kelas itu kurang aktif dan apa ya, minat belajar mereka turun. Betul begitu? Iya, betul. Itu yang saya rasakan, Pak Yud. Baik, baik, saya ngerti. Dari dialog kita nantinya, apa yang ingin Ibu dapatkan? Hasil apa sih yang ingin Ibu bawa pulang? Saya tuh menginginkan bahwasannya rekan guru itu semangatnya kayak dulu, Pak, gitu. Bersemangat Hmm. lagi mencari inovasi baru, kemudian menciptakan kelas yang menyenangkan dan pastinya muridnya akan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Antusias gitu, Pak, ketika belajar dan pastinya kalau sudah begitu minat belajar dan prestasinya akan meningkat, Pak, gitu. Oke, oke. Lalu apa yang membuat Ibu menilai bahwa rekan guru itu merasa putus asa dan Eh, kemudian bingung menghadapi kelasnya gitu? Jadi saya menilainya begini Pak Yud, banyak sekali gitu ya, terlalu sering mendengar keluh Hmm. kesah mereka yang mengisyaratkan kalau sudah orang mengeluh itu kan mengisyaratkan bahwanya sudah bingung gitu, Hmm. sudah bingung, kebingungan mereka dalam menyampaikan pembelajaran di kelas, dampaknya juga keaktifan murid menurun, nilai akademiknya juga ikut merosot, dan beberapa teman juga mengakui bahwa nilai murid-muridnya beberapa minggu ini memang terus merosot, Pak. Hmm. Jadi Ibu Eli menilai teman-teman guru itu merasa bingung gitu ya, dikarenakan minat belajar muridnya di kelasnya itu turun dan apa ya, kelasnya menjadi pasif gitu ya? Iya, Pak, betul. Oke, oke, saya mengerti, Bu. Saya paham, Ibu. Tantangan dalam meningkatkan minat belajar itu murid memang seringkali dialami guru. Mungkin kadang-kadang murid merasa jenuh dengan aktivitas mereka sehari-hari dan mungkin merasa selalu monoton. Oke, ini menarik, Ibu. Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi begini, Bu Eli. Menurut Bu Eli, lingkungan belajar yang menyenangkan itu seperti apa? Kalau menurut saya lingkungan belajar yang menyenangkan itu yang di dalamnya terjadi atau ada pembelajaran yang di dalam pembelajaran itu terlaksananya komunikasi dua arah gitu, di mana guru dan murid sama-sama terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru itu tidak lagi menggunakan metode lama gitu Pak, cara lama seperti yang hanya melulu pada fokusnya pada metode ceramah gitu ya dalam menyampaikan materi di kelas gitu. Sehingga murid itu kan akhirnya jenuh, bosan ketika lihat gurunya ngomong terus gitu. Mungkin kalau guru itu mengadakan atau melakukan komunikasi yang baik, kolaborasi di dalam kelas itu baik, saya rasa kelasnya akan hidup, Pak, akan terasa lebih hidup. Iya, iya, iya. Oke, menurut Bu Eli, kelas yang terasa hidup itu kelas yang bagaimana, Bu? Atau hanya ada komunikasi aja atau kolaborasi saja? Mungkin di dalamnya atau bagaimana? Menurut saya kelas yang terasa hidup itu yang penuh dengan warna gitu Pak. Artinya kedengaran anak tertawa, kedengaran anak mengeluarkan pendapatnya, terdengar anak itu ceria. Yang di dalam aktivitas itu tuh ada antara seluruh warga yang ada di kelas itu sinerginya utuh gitu. Guru menyampaikan materi itu murid langsung responnya cepat gitu menjawab pertanyaan yang diberikan, dan jawaban yang diberikan murid itu sesuai dengan harapan gurunya gitu. Iya, iya, iya. Itu gambaran yang sangat bagus, Bu. Menurut Bu Eli, lingkungan belajar itu yang menyenangkan gitu ya. Ada semua siswa itu aktif dalam pembelajaran, serta adanya komunikasi yang baik antara guru dan murid. Iya, begitu Bu ya? Iya Pak, betul. Oke. Menurut Bu Eli, faktor apa yang mempengaruhi suasana kelas itu yang serasa membosankan gitu dan siswanya tidak aktif? Yang saya rasakan itu ya karena mungkin gurunya terlalu ini Pak, terlalu apa ya, monoton itu, nggak Iya, iya, bervariasi iya. gitu metode yang diberikan gitu. Oke, oke. Jadi itu mempengaruhi apa ya Bu? Nilai akademik murid gitu Ya ya Bu ya? betul, Oke. mempengaruhi nilai akademik muridnya. Jadi menurut Bu Eli, nilai akademik siswa itu menurun karena mungkin mereka merasa bosan ya Bu ya, dan Ya pelajaran yang betul. setiap hari itu saja dan mungkin Betul. terkesan monoton. Oke. Sejauh ini apa Ibu telah menggali informasi dalam menghadapi permasalahan di kelas? Sejauh ini yang saya lakukan, saya sudah menggali beberapa informasi Bapak dari teman-teman guru tentang pemahaman mereka gitu, akan beberapa metode pembelajaran yang lebih interaktif gitu.
seperti Oke. diskusi kelompok atau permainan edukasi yang di dalamnya itu banyak gitu variasi-variasi gitu. Oke, jadi Bu Eli itu sudah menggali informasi ya Ya, kepada teman tentang metode pelajaran yang termasuk gitu ya. iya Pak Yud. Oke. Lalu bagaimana hasilnya, Bu? Hasilnya kurang memuaskan karena terlihat itu beberapa teman guru Pak masih terlihat kurang paham gitu dalam Iya, iya, menerapkan media pembelajaran di kelas. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa hasilnya itu masih sama, Bu ya, tidak ada masih, peningkatan ya. Iya betul Bapak. Kemudian bagaimana Ibu melihat itu? Perasaan itu bagaimana, Ibu? Kecewa pasti Pak, kecewa yang dirasakan tuh kecewa karena kenapa kok kecewa? Karena di zaman yang sudah modern seperti ini, teknologi sudah masuk ke dalam pembelajaran, masih saja ada rekan-rekan guru yang masih menggunakan metode lama dalam pembelajaran gitu. Mereka tuh tidak mau mencoba metode pembelajaran baru yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak-anak di kelas. Oke. Jadi ibu ini merasa kecewa gitu ya, ketika melihat ada rekan guru atau teman sejawat yang mungkin metode pembelajaran masih memakai metode lama gitu ya, Bu ya. Iya, Dan betul, mungkin apa ya, tidak kurang untuk meningkatkan kompetensinya gitu, Bu ya. Bapak. Ya, betul Bapak, betul sekali. Wajar sih, Bu sih ya, kalau kita sebagai pendidik itu mempunyai perasaan yang seperti itu. Tentunya Bu Eli tidak gampang menyerahkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Ya pasti tidak lah Pak, pasti saya tidak akan menyerah untuk itu gitu. Oke. Saya apresiasi dengan usaha Bu Eli. Jika ini Bu ya, jika diberi nilai interval antara 1 sampai 10, di mana menurut Bu Eli itu posisi yang cocok bagi teman guru saat ini? Di angka 6 Pak. 6 gitu Bu ya? Tidak bisa lebih? Tidak bisa Bapak. Oke. Lalu target Bu Eli untuk meningkatkan kompetensi guru itu di angka berapa, Bu? Di angka untuk yang muda, untuk teman-teman kita guru yang muda itu mungkin 9 bisa Bapak. Tapi kalau yang lebih senior yang usianya mungkin sudah tidak ini ya, mungkin 8 saya rasa sudah cukup bagus. Iya, Bu. Oke. Dari dialog kita sampai saat ini, Bu, menurut Ibu, apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Maksud saya, langkah apa yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi teman guru dalam mengenal menggunakan media pembelajaran gitu? Iya. Saya berpikirnya itu melakukan itu Pak. Ada satu strategi atau satu rancangan yang ingin saya lakukan, yaitu saya berpikir untuk melakukan pendampingan dan dalam pengenalan media pembelajaran seperti Quizizz gitu Pak, atau Canva. Kalau Canva mungkin agak terlalu ini ya, jadi cukup untuk Quizizz saja dulu. Iya. Karena model pembelajaran Quizizz itu saya rasa cocok untuk diterapkan pada saat pembelajaran di kelas untuk anak SD. Bukan hanya ceramah di situ, tapi di situ juga disajikan beberapa aktivitas yang lebih bervariasi yang bisa diselingi musik, gambar, warna yang menarik gitu. Kemudian menampilkan video pembelajaran yang jelasnya akan membuat anak didik itu lebih menarik untuk melihatnya gitu. Bagus itu Bu. Itu menurut saya itu kondisi idenya sangat bagus. Jadi Ibu ingin mencoba memperkenalkan media pembelajaran Quizizz gitu ya Bu kepada murid. Iya betul Bapak. Oke. Kemudian Bu, langkah selanjutnya apa yang ingin Ibu terapkan? Tentunya tidak hanya itu saja kan? Ada Bapak. Selain itu saya ingin mengadakan sosialisasi ke teman-teman, berbagi praktik baik, mungkin nanti bisa memanfaatkan komunitas belajar juga yang ada di sekolah. Selain itu lebih intens gitu Pak. Bukan bermaksud kita menggurui, tetapi kita berusaha belajar bersama-sama, meningkatkan kompetensi, menggali yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga memasukkan teknologi dalam pembelajaran itu bukan hal yang tabu lagi gitu. Iya. Jadi anak-anak kan sekarang sudah biasa Pak menggunakan gadget itu dalam kegiatan sehari-harinya. Iya. Bagus itu Bu, hebat. Saya kagum sama Ibu. Jadi Ibu ini ingin memperkenalkan Quizizz ya kepada guru dan mungkin kepada rekan yang mungkin ingin Ibu lakukan pendekatan itu ya. Iya betul Pak. Kemudian
mungkin ada langkah atau ide lagi untuk mengatasi itu, Bu? Saya juga sebenarnya ingin melakukan pendampingan yang lebih ke individu, ke personal Iya, pada iya, rekan iya. guru yang memang mungkin yang lebih senior gitu, tapi yang ada keinginan untuk mau maju dan belajar gitu. Saya ingin menggunakan waktu di sela-sela jam istirahat gitu Pak untuk melakukan pendekatan, untuk menghadap untuk berbicara begitu kepada teman-teman, berkolaborasi dengan teman sejawat yang sudah paham IT, dan nantinya saya tuh bisa mengambil pelajaran gitu dari pengalaman-pengalaman mereka-mereka yang sudah mengatasi masalah yang sama dengan saya gitu. Iya, iya. Luar biasa, Bu. Jadi Ibu sudah memikirkan langkah-langkah sampai sejauh itu, Bu ya. Ya. Saya kagum, Bu, sama ide Ibu. Ibu mempunyai langkah-langkah seperti menggunakan IT dalam pembelajaran, kemudian pendampingan individu, kolaborasi dengan teman sejawat, ya, dan Ya, betul. mungkin dengan yang terpenting itu komunikasi dengan atasan, Bu. Iya betul Pak. Iya, 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 oke. Kemudian Ibu ya, menurut Ibu ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam rencana langkah-langkah itu? Ada Bapak, kan saya tuh juga di sekolah itu kan juga mempunyai teman-teman yang luar biasa. Saya tuh kepikiran juga berpikir akan meminta bantuan pada Pak Dedi dan Pak Hendra, karena kan beliau juga paham terhadap IT gitu Bapak. Oke, oke. Jadi pengalaman beliau nanti yang akan saya ambil dan saya akan pelajari gitu. Iya, iya, bagus itu Bu, saya setuju. Lalu kapan nih rencananya mau dimulai? Dalam minggu-minggu ini Pak Yudi. Oke, jadi dalam minggu ini Bu ya. Iya. Oke. Dari dulu kita Bu sampai sejauh ini apa yang Ibu dapat? Tadi pada awal dan saya belum sharing kepada Pak Yudi, saya tuh merasa bingung gitu, masih merasa ragu gitu untuk melakukan melakukan keinginan seperti ini gitu. Tapi setelah berdialog dengan Bapak, saya jadi sekarang ini lebih tahu dan lebih mantap gitu untuk terus melakukan apa yang akan saya rencanakan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Iya, iya, iya. Terus targetnya itu menyelesaikan itu kapan, Bu? Dalam 2 minggu ini, Pak. Oke, oke. Biar kita tahu nanti dalam 2 minggu ke depan ini bagaimana prosesnya, meningkat atau tidak, bagaimana Ibu? Ya nanti saya akan ceritakan hasilnya dan saya akan hubungi Bapak lagi atau mungkin kita atur jadwal lagi untuk bertemu dengan Bapak 2 minggu ke depan. Oke, oke. Jadi 2 minggu ke depan kita ketemu lagi Bu ya? Iya Bapak. 2 minggu ke depan saya akan meluangkan waktu gitu ya. Saya akan meminta lagi Bapak untuk meluangkan waktu. Siap, 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 siap. Saya apresiasi sekali Bu atas sharing-sharing Ibu kepada saya. Mungkin dari dialog ini nanti kita bisa menemukan solusi bersama gitu Bu ya. Iya betul Bapak. Dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Yudi untuk sudah meluangkan waktunya untuk saya sehingga dapat memberikan masukan, kemudian saya bisa lebih yakin untuk melangkah selanjutnya. Siap, siap Ibu. Terima kasih juga Ibu. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Sudah selesai coachingnya Pak ya? Iya Bapak. Alhamdulillah. Terus bagaimana Pak tadi prosesnya, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan atau melaksanakan proses coaching dengan teman sejawat Pak? Iya Bapak. Alhamdulillah Pak, lega Pak perasaan saya. Jadi saya senang Pak bisa membantu teman saya Ibu Eli menjelaskan masalahnya dan mungkin dapat menggali potensinya yang ada pada dirinya Pak. Iya Pak. Nah, terus apalagi mungkin? Tadi saya itu melakukan coaching Pak dengan menggunakan pendekatan tirta Pak, dan saya senang bisa menggunakannya Pak. Ya berarti alhamdulillah Pak ya, tadi sudah jenengan sudah melihat dan mengamati melaksanakan atau melakukan coaching dengan pendekatan algoritma tadi ya. Jadi tidak keluar dari pendekatan tadi. Dan saya melihatnya jenengan dan Bu Eli sudah bagus, lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah jenengan terapkan tadi sesuai dengan alur cerita tadi. Iya Pak, terima kasih juga Pak atas bantuan dan pengawatannya Pak. Itu sangat membantu saya Pak untuk lebih baik ke depannya dan dalam melakukan proses coaching Pak. Ya, terus ada lagi Pak ini ya, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin jenengan kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Mungkin Pak saya ingin mencoba Pak mengembangkan kompetensi itu pengajuan pertanyaan Pak, lebih mengajukan pertanyaan berbobot,
Terus kemudian apa ya Pak ya, dengan pertanyaan berbobot itu saya dapat menggali lebih dalam Pak coaching saya untuk menemukan solusinya Pak gitu. Oh iya ya. Terus ada lagi Pak. Oh iya Pak, secara umum semua saya simpulkan Pak ya, coaching jenengan sama Bu Eli tadi sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan atau melakukan proses coaching ini lagi ya. Iya Pak, siap Bapak. Terima kasih juga Pak atas Iya, pengamatan dan masukannya Pak. Ya, ada lagi yang perlu disampaikan atau bicarakan Pak? Sepertinya untuk saat ini sudah cukup Pak. Ya, kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan atau sudah cukup, berarti kita cukupkan diskusi kali ini Pak ya. Terima kasih Pak atas Siap, waktunya. Bapak. Mohon maaf kalau mengganggu Iya. aktivitas Bapak Saya ya. juga terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bangkalan kelas 213 telah melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Oke, baik. Semoga nantinya tayangan kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan kiranya kalaupun ada kekurangan, mohon maaf. Kami juga sekali lagi minta maaf apabila selama tayangan kegiatan Dekon modul 2.3 ada yang kurang berkenan, ada yang kurang menarik. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan acara dan channel kami sebagai guru penggerak. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat!